Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita mau menyembah Tuhan karena hanya Yesus yang patut kita sembah. Hanya Yesus yang patut kita puja. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Engkau Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allah kami. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja. Yang percaya bahwa yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Hanya Yesus, sebab Kau
hadirat-Mu. Katakan, Yesus Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Yesus Engkau Tuhanku. Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami boleh masuk hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Kami rindu boleh duduk diam bersama Engkau Tuhan. kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Allah kami yang berkuasa. Haleluya Yesus, haleluya. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Sebab Kau besar ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus.
sebab Engkau besar. Perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Tiada seperti Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Kau mau pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang besar, kekasih jiwa kami yang siap memuji Tuhan. Semua katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Percaya bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Haleluya. Beri kemuliaan yang percaya, kita mau boleh lambaikan tangan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Sebab kemurahannya besar, kita tidak dapat membalas besar kasih-Nya. Haleluya. Sembah memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus cinta kita semua saudara. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus cinta pada kita semua saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan penyertaan-Mu ya Tuhan, segalanya bagi kami. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang percaya bahwa anugerah Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Hadir-Mu Firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Waktu dan tempat saya persilakan. terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu di kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kau boleh menerima persembahan hati, pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dalam kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sangat indah buat kami. Kami boleh datang kepadamu. Dan inilah persembahan pujian kami, hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati mereka dengan luar biasa di hari-hari mendatang, semakin luar biasa lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri boleh berbicara dalam lidah mulut pikiran hamba-Mu. Inilah tubuh jiwa hamba-Mu kau serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Kau sendiri yang boleh berbicara Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Inilah waktu yang terbaik buat kami. Kami membuka telinga kami untuk boleh mendengar firman-Mu, dan biarlah roh kami boleh menerima akan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Berkenalah Bapa di sorga. Berbicara Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Di dalam kehidupan kami akan memberkati kami semuanya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Satelitnya bisa dikeluarkan. Shalom. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang beautiful life journey. Perjalanan kehidupan yang baik, yang menyenangkan, yang indah. Jujur aja dalam hidup ini kita ini sedang dalam perjalanan. Saudara orang muda, saudara sudah berusia. Kita semuanya sedang dalam perjalanan kehidupan ini. Mungkin saudara sedang mencari sesuatu jawaban dalam hidup ini. Wow, saya lagi cari jawaban sesuatu Tuhan dalam hidup ini. Mungkin saudara juga belum jadi Kristen. Mungkin saudara sedang mempertimbangkan iman Kristen itu. Saudara juga sedang dalam perjalanan. Mungkin saudara ada yang skeptis ya. Tahu enggak 30-40% anak-anak muda Kristen itu sudah skeptis ya. Agnostik, bahkan ateis. Enggak tahu apakah yang diyakininya. Saudara juga sedang dalam perjalanan juga. Atau mungkin saudara sudah lama jadi orang Kristen, pengikut Yesus. Dan saudara punya tujuan sederhana dalam hidup ini. Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saudara juga sedang dalam perjalanan hidup ini. Atau saudara sebaliknya, jadi orang Kristen yang datar-datar, biasa-biasa, bahkan cenderung sudah mulai menurun. Malas ibadah, malas pelayanan. Orang Surabaya bilang malas lapo-lapo. Saudara juga sedang dalam perjalanan kehidupan saudara. Hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita semuanya tentang peta perjalanan kehidupan kita ya. Saya ambil dari 1 Yohanes. Rasul Yohanes adalah penulis kitab yang akan kita baca ini. Dia memandu kehidupan saudara dan saya. Siapa dia? Oh ya, saya izin, ya bagi yang nggak tahu ya, saya masukkan tangan saya karena keterbatasan tangan saya ya, yang kiri ini. Saya lanjutkan firman Tuhan. Nats yang akan kita baca ini ditulis oleh seorang rasul namanya Yohanes. Yohanes ini seorang gembala. Dia membawai beberapa gereja di daerah Asia Kecil. Dan suatu saat Rasul Yohanes ini, gembala senior ini, dia ditangkap di Efesus. Lalu dibawa ke kota Roma. Dan sudah tahu,
rasul ini dibawa dan dihukum mati. Ada wajan besar berisi minyak mendidih dengan api yang membara itu. Hidup-hidup dilemparkan ke dalam wajan mendidih berisi minyak ini. Wow, mujizat terjadi ya. Seperti Sadra, Mesak dan Abednego dari dapur api, ini dari wajan mendidih. Hukuman itu tidak melukainya. Sehingga akhirnya pemerintah Romawi, karena dihukum tidak ada apa-apa, tidak terluka sedikit pun. Dan akhirnya dibuang di suatu pulau terpencil untuk kerja rodi. Seperti Romusa zaman Jepang itu. Rasul Yohanes juga dari 12 rasul, satu rasul namanya Yudas bunuh diri. 10 rasul yang lain mati karena iman mereka jadi martir. Dia satu-satunya rasul yang lolos dari kematian yang mengerikan. Kalau orang yang seperti ini dia mengajari kita bagaimana bisa menempuh perjalanan hidup yang menyenangkan, kita berkata, saya setuju. Kenapa surat ini ditulis? Karena pada waktu itu gereja sedang mengalami masa-masa yang betul-betul krisis sekali. Gereja banyak masalah waktu itu. Ada penyiksaan-penyiksaan. Dan yang paling parah itu, dari luar ada masalah, dari dalam gereja lagi banyak masalah. Apa itu? Ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang ngajar salah. Jemaat dipecah belah. Jemaat dihancurkan dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran palsu. Jadi cocok sekali firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa melihat bagaimana bisa memiliki beautiful life journey. Bagaimana kita bisa memiliki perjalanan hidup yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita baca nas pembimbing kita, ya. Ayo baca dulu poin nomor 1, membangun landasan yang benar. Bagaimana memiliki beautiful life journey? Katakan membangun landasan yang benar. 2, 3, membangun landasan yang benar. Sekali lagi, membangun landasan yang benar. Ayo kita baca nas kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Amin. Jadi poin yang pertama ya, bagaimana kita bisa menjalani perjalanan hidup yang menyenangkan walaupun situasi tidak baik buat kita. Yang pertama, bangun landasan yang benar. Landasan yang benar itu apa? Firman Tuhan. Kristus sendiri. Nah, sebetulnya Yohanes itu dia menulis 5 kitab ya. Injil Yohanes, lalu yang kita baca ini surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab yang terakhir namanya kitab Wahyu. 5 kitab dia tulis. Nah, waktu orang baca ini, orang pasti ingat Injil Yohanes, pembukaannya persis. Lihat ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kristus ya, firman itu adalah Allah. Ayat 1. Apa yang telah, 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang telah ada sejak semula tentang firman hidup. Lihat kemiripannya.
Lalu ayat 2. Ia, sang firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 2 sama, sang firman itu, firman yang hidup, yang ada bersama-sama dengan Bapa. Wow. Ini sesuatu yang harus kita pahami ya. Yohanes mengajari prinsip yang sama baik dalam Injil maupun dalam surat 1 Yohanes ini. Bagaimana kita bisa melandaskan hidup kita harus kepada sang firman itu. Firman yang telah menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi di dalam daging. Dan Yohanes sekarang sedang menyaksikan. Ingat ya, dia sudah menjalani hidup yang begitu berat sekali. Mau dibunuh, ditolong Tuhan. Sekarang dibuang di Pulau Patmos, menjalani hukuman sebagai budak rodi. Dan dia sekarang bicara pada jemaat, bagaimana kamu bisa jalani hidupmu dengan baik, kamu sama seperti saya. Kamu punya masalah dari luar, dari dalam gereja, lalu dia bicara seperti ini. Pengalamannya apa dia? Kita lihat ya dalam bagian ini. Apa yang telah ada sejak semula? Siapa itu? Sang Firman, Kristus. Firman itu kami dengar. Firman itu kami lihat. Firman itu kami saksikan. Firman itu kami raba. Lihat ya, yang tulis orang satu, Yohanes. Tapi dia memposisikan dirinya dengan kata, bukan saya, kami. Kenapa dibilang kami? Karena dia mewakili rasul-rasul yang lain. Nah ini namanya disebut, ayat ini dikatakan, ini namanya kesaksian apostolik. Apostol, rasul, kesaksian kerasulan. Rasul lain yang sudah habis. Sudah meninggal, sudah mati martir. Dan Yohanes sendiri sekarang, dia bicara. Bagaimana kamu bisa menjalani hidup yang indah? Yang pertama, landaskan dengan benar. Apa itu? Landasan hidup kita itu adalah firman hidup. Firman Kristus. Yang dialami dalam hidup ini. Ada 4 kata yang dia bicarakan di sini pengalamannya. Yang pertama bicara dengar. Firman yang kami dengar. Nah dari kata Yunani namanya aku. Aku itu berarti dengar pakai telinga jasmani. Dengar dan ngerti. Telinga rohani. Tahu. Gini. Coba bayangkan ya. Gini. Jadi pada waktu itu nabi-nabi palsu, guru-guru palsu merusak jemaat. Ngajarin bahwa Yesus itu bukan manusia sejati. Ada lagi guru palsu lagi berkata, oh enggak, Yesus itu bukan Allah. Tangkap ya, situasinya sama seperti sekarang. Jadi jemaat itu sedang kacau. Lalu bagaimana perjalanan hidup kita bisa seperti indah. Perjalanan gereja kita, perjalanan rohani kita bisa nyaman. Yohanes menegaskan, firman itu aku dengar sendiri. Yohanes dengar, dia bilang, kamu tidak pernah tahu, tapi aku tahu. Aku dengar Yesus sendiri ngomong, aku dengar Yesus sendiri ngajar, aku dengar Yesus menasehati, aku dengar Yesus bercerita perumpamaan, aku dengar sendiri Yesus menegur aku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata melihat, horao. Horao itu seperti Yohanes, lihat ya, kamu enggak lihat. Tapi aku lihat mujizat-mujizatnya. Aku lihat kuasanya. Aku lihat hidupnya. Aku lihat pelayanan bersama dengan dia. Aku lihat pengorbanannya di salib. Aku lihat dia mati. Aku lihat dia bangkit. Aku lihat dia naik ke sorga.
Yang ketiga, apa beda lihat dan menyaksikan? Menyaksikan itu dari kata theomai. Theomai itu seperti ini ya. Theomai itu seperti orang yang sedang lihat parade. Parade dari awal sampai akhir. Jadi ada kata kita di pinggir jalan ini ya, ini di pinggir jalan. Kayak kemarin parade Presiden kita Jokowi lihat waktu lihat angkatan bersenjata lewat dengan alat-alat persenjataan kita ya. Jadi theomai itu seperti ini, menyaksikan itu seperti ini. Dari pertama lihat urutannya, terus silih berganti sampai parade itu selesai. Itu namanya theomai. Itu namanya menyaksikan. Jadi sang rasul sekarang berkata, aku menyaksikan sendiri dari awal sampai akhir pelayanan Yesus itu. Yang keempat, firman yang kami raba. Ini menolong. Yesus itu bukan hantu. Yesus itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa. Dia Allah yang jadi manusia yang bisa dirasakan. Dan itu membantah guru-guru palsu. Kenapa ini penting? Kalau kita sedang tersesat, kalau kita sedang kebingungan menempuh perjalanan hidup ini, landaskan hidupmu pada Yesus. Saya mau kasih ilustrasi daripada yang berat-berat ya. Yang seumuran sama saya tahu mobil ini mobil apa? Mobil apa? Yang muda-muda pasti tidak tahu itu. Ini mobil, Civic Wonder. Bagus. Civic Wonder generasi ketiga tahun 84 keluar. Kenapa saya cerita begini? Tahun 84 saya itu masih SMP. Saya sekolah di Petra Manyar, SMP Manyar. Dan saudara tahu, saya ke sekolah itu naik sepeda engkol saudara ya. Sepeda balap engkol. Wow. Saya naik sepeda, sebagian besar teman naik sepeda. Lalu datanglah teman kami, SMP, bawa mobil ini. Wah, persis seperti ini. Wah, keren suaranya ya. Warnanya merah juga. Full aksesoris. Umum ya, anak muda seperti saya, anak SMP membayangkan aku naik sepeda, lu naik mobil. Mobil baru lagi. Iri hati pasti adalah anak kecil ya. Apa yang ada dalam benak saya? Nanti aku gede, aku pasti beli mobil itu. Obsesi jadinya ya. Dan sekarang saya gede, sudah tua, saya bisa mau beli mobil ini? Bisa lah. Saya lihat harganya 28 juta, 30, 35. Yang biasa, yang bisa dipakai, bukan kolektor. Kita berandai-andai, saya beli mobil ini. Saya pajang di depan rumah. Tiap hari saya lihat, ini mobil impian saya. Dulu waktu sekolah. Tapi nggak pernah saya pakai, cuman di lap. Saya ikut klub, nggak pernah ikut jalan-jalan. Mobil ini cuman dikagumi di depan rumah saja dan nggak pernah dipakai. Poin apa yang saya mau katakan? Ceritanya sama seperti ayat di firman Tuhan ini. Lihat ya. Banyak orang Kristen dalam banyak hal mirip seperti saya kepingin mobil itu. Mungkin dibeli, tapi saya tidak beli ya. Kita bilang, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan, aku mengasihimu. Betul ya? Kita suka dengar lagu-lagu rohani di rumah. Kita suka dengerin khotbah pendeta-pendeta. Gak salah, bagus. Tapi masalahnya adalah kita tidak mendengar Yesus, melihat Yesus, menyaksikan Yesus, dan merasakan Yesus secara nyata dalam hidup ini.
Poin apa yang saya mau katakan? Ini alasannya. Ini alasannya kenapa Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita tiba-tiba sakit parah. Sakit yang gak ada obatnya, sakit yang membuat kita menderita, sakit yang bergumul bertahun-tahun. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara bisa mendengar, melihat, menyaksikan, merasakan Yesus secara langsung dalam hidup saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam masalah keuangan yang besar. Saudara ditipu orang, saudara rugi besar, saudara terlibat banyak hutang. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan itu supaya saudara bisa merasa, melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan Yesus, mengalami Yesus dalam hidup saudara. Kadang-kadang saudara diizinkan Tuhan untuk ditinggalkan seorang diri. Saudara mungkin seorang istri ditinggal suami, atau seorang suami yang ditinggalkan istri, atau sendirian tanpa keluarga. Berjuang seorang diri supaya saudara bisa mengalami Yesus itu dalam hidup ini. Kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara berantakan, rumah tangga saudara krisis, saudara hampir bercerai atau sudah bercerai, anak saudara terhilang, anak saudara mursal, anak saudara pergi, orang tua tidak karu-karuan. Karena Tuhan merancang saudara untuk membangun hidup ini dengan landasan yang benar, mengalami Yesus dan firman-Nya dalam hidup ini secara pribadi. Poin yang kedua. Kita baca poin yang kedua. Bagaimana beautiful life journey. Baca nomor 2. 2, 3. Teman perjalanan yang tepat. Ayo baca. Kita baca ayat 3 dan 4. 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Perjalanan hidup yang indah, yang menyenangkan. Yang kedua kita butuh namanya teman perjalanan yang tepat. Nah, perhatikan ya, nas ini Yohanes sharing. Kata kuncinya adalah satu, persekutuan. Teman perjalanan yang tepat, kata kuncinya di sini, persekutuan. 2 tahap. Harus punya persekutuan dengan Allah dulu. Lihat ya, Bapa dan Anak. Ini bicara Allah Tritunggal. Punya persekutuan dengan Allah Tritunggal, lalu masuk ke dalam persekutuan dengan kami. Bersekutu tahap yang kedua, bersekutu dengan sesama orang percaya. Itu yang membedakan. Lihat ya, orang Kristen harus punya kandang. Makanya kita punya ke gereja, gereja lokal. Gereja lokal saudara ada di sini, ibadah di sini, bersekutu bersama di sini. Ingat, itu kuncinya dimulai dari sini. Persekutuan, koinonia. Salah satu tugas gereja adalah koinonia, bersekutu. Punya hubungan yang baik. Saling berbagi. Mengesampingkan kepentingan diri, keinginan diri. Lalu mau bergabung dan mau berkorban untuk tujuan bersama. Itu namanya persekutuan. Sharing hidup. Sharing harta kita. Sharing air mata kita. Ada take, ada give. Itu sebabnya kenapa gereja itu dirancang Tuhan. Kegiatannya apa? Persekutuan. Ada kebaktian bersama. Ada pelayanan bersama. Ada doa bersama. Tapi biasanya kalau doa itu yang paling sedikit saudara. Persekutuan yang paling disenangi adalah
kalau ada makan-makannya. Betul ya? Nanti ada persekutuan di rumah Bapak ini, syukuran karena sudah sembuh dari rumah sakit. Syukuran karena anaknya wisuda. Mari diundang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mau datang. Wah sudah, geruduk-geruduk ramai saudara. Kenapa? Nah itu persekutuan yang paling menyenangkan, betul ya? Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kenapa? Kita bisa saling berbagi, saling mendoakan, ya, punya kelompok kecil, saling berbagi, hidup, mendoakan bersama. Pahami ya, gambaran kehidupan kita yang Tuhan mau dalam hidup ini. Nah, saya mau bercerita tentang ada seorang wanita, ilustrasinya ya, kisah nyata. Ada seorang wanita masih muda, dia sedang pergi dari suatu kota ya di Amerika, daerah Amerika ke Alaska ya, dari Alberta. Dia mau pergi ke Yukon. Nah, sederhananya seperti ini. Tempat itu, jalan yang berliku-liku, berbahaya, mobilnya masih siap. Nah, masalahnya dia pergi pakai mobil sedan seperti yang tadi itu ya. Mobil sedan itu biasanya roda penggerak depan atau roda penggerak belakang. Jarang yang 4-wheel drive itu. Roda semua keempatnya bisa bergerak bersama-sama. Lalu dia sebelum naik lewat jalan itu, dia berhenti stop by ya di satu tempat, ya kayak kita ya tempat makan ya. Nah di situ banyak supir-supir truk-truk. Nah truk di Amerika kan beda sama di Indonesia ya. Truknya besar, mahal. Dan waktu dia duduk cari makan, tidak ada tempat, semuanya penuh, tinggal satu meja. Ya, tapi harus bergabung dengan 2 orang laki-laki di situ, badannya besar-besar itu. Dia ambil makan, dia duduk situ, permisi, bisa gabung? Oh boleh. Lalu setengah makan, 2 sopir itu tanya sama wanita itu, Nona, kemana kamu pergi? Ya kamu ke Yukon. Itu mobilmu yang di luar itu? Iya. Kamu pernah lewat jalan ini? Enggak. Kamu tahu jalan ini berbahaya? Ya pernah dengar. Nggak akan bisa mobilmu itu naik ke situ. Apalagi cuacanya sekarang. Cuaca sekarang ini kabut itu pasti turun. Mobilmu enggak punya perlengkapan lampu yang besar halogen. Mobilmu tidak pakai 4-wheel drive. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Aku pokoknya harus pergi ke sana. Karena ada sesuatu yang enggak bisa kutinggalkan. Lalu 2 sopir itu berpandang-pandangan. Ya sudah, kalau begitu kami akan merangkul kamu, memeluk kamu. Wanita itu berdiri dan marah. Saya bukan wanita murahan ya. Enak saja nyuruh-nyuruh, meluk-meluk orang. Saya bukan wanita murahan. 2 supir ini ketawa. Nona, kamu salah ngerti. Itu maksudnya truk saya di depan. Mobil kamu di belakang saya. Dan biarkan teman saya ini mengawal kamu. Kamu akan lihat betapa pentingnya itu. Dan tepat ketika mereka jalan, kabut mulai turun. Wanita ini jarak pandangnya mulai berkurang banyak, tidak tahu belok-beloknya. Dia hanya bisa lihat truk depan dengan lampu merah yang kelihatan itu. Waktu dia mulai keplorot mobilnya, mobil belakang menahan dia. Nah itu pentingnya namanya punya persekutuan ya. Punya teman yang tepat. Yang ketiga, apa? Beautiful Life Journey yang ketiga, kita baca 2, 3. Panduan yang tepat. Sekali lagi, panduan yang tepat. Kita baca ayat 5. 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apa kata kunci panduan di sini? Allah adalah terang. Kristus itu adalah terang. Sengaja saya bawa satu lampu ya.
Oh, mati. Ini saja HP. Kadang-kadang kalau tengah malam lampu mati, langsung kita cari lampu kan. Yang paling mudah sekarang HP. Kenapa? Bayangkan ya, kalau di tempat ini seperti kamar kita, lalu gelap gulita. Sebagian besar dari kita kalau tidur kan gelap ya. Tahu-tahu lampu mati dan kita butuh lampu dan kita lihat. Dan terang kecil pun menolong kita untuk bisa melihat. Dan dikatakan firman Tuhan ini, panduan yang tepat adalah terang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita ini dalam kegelapan. Tuhan, aku tidak ngerti Tuhan. Mesti gimana Tuhan? Tuhan, aku tidak ngerti Tuhan. Ini ujung jalannya di mana Tuhan? Panduan yang tepat, saudara harus punya terang itu. Amin. Ada satu ayat yang begitu terkenal, ayo kita baca ya. Mazmur 119 ayat 105. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu memandu hidup saudara dan saya. Sekarang ini tren sekali orang kepingin dapat namanya enlightenment, pencerahan. Di perusahaan-perusahaan besar, ya multinasional, kadang-kadang mereka mengundang motivator yang ulung, yang hebat untuk memotivasi, untuk mencerahkan pegawai-pegawainya. Wah, luar biasa itu. Bayar mahal per jam. Paling enggak 5 juta, 10 juta per jam. Oke. Ada juga orang-orang yang mencari pencerahan hidupnya lewat apa? Lewat astrologi, ramalan bintang. Nah ini biasanya anak-anak muda ya. Baca. Perjodohan minggu ini. Suram. Wah sudah wes. Baca itu. Sepanjang minggu pikirannya semuanya suram. Ini misalnya cowok muda belum nikah, lihat ada cewek, ngejak kenalan, boleh kenalan, ngajak ngomong, dicuekin, lalu ingat yang dibaca, cocok ramalan bintang, suram minggu ini, berarti gak cocok. Orang Amerika, orang-orang Barat sekarang ini mulai meninggalkan firman Tuhan ya. Mereka mencari pencerahan lewat apa? Lewat filsafat-filsafat, misteri-misteri. Itu tren. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Kristen Indonesia cari pencerahannya lewat apa? Real. Dengerin pendeta si A, pendeta B, yang terkenal. Betul ya? Boleh apa enggak? Boleh, bagus. Kadang-kadang diupload jadi status. Jadi saya tahu ya. Oh ini jemaat ini dengerin ini. Oh jemaat ini dengerin ini. Oh jemaat ini seneng ini pendeta ini. Begitu ya. Kan kelihatan kan. Boleh apa enggak? Boleh. Dari TikTok, IG, YouTube apa saja ya. Tapi tunggu dulu. Saya tanya. Pencerahan yang terbaik, satu-satunya terbaik adalah baca firman Tuhan. Nah sekarang saya tanya, suka dengar khotbah ya, suka dengar lagu pujian. Saya tanya, suka baca Alkitab enggak? Halo, ada orang di sini? Suka baca Alkitab? Waduh, paling susah sudah baca Alkitab ya. Saya setiap malam sama anak saya baca Alkitab sama istri saya. Satu hari itu jatahnya 5 pasal. Begitu lihat pasalnya, ayatnya, sip. Ada baju. Hari ini ayatnya pendek-pendek, Pap. 8 ayat, 12 ayat. Wah cepat ini.
Nah karena ayatnya pendek-pendek kita baca 10 pasal. Langsung anak saya, tidak bisa ditawar tapap. Wow, saudara bayangkan? Saya mau kasih contoh ya, ilustrasi ya. Ada 6 anak. Nah saudara lihat ya gambar di peta itu. Di sana benua Australia, di bawah New Zealand, Selandia Baru. Di kotak itu ada Fiji dan ada Tonga. Saya mau cerita tentang negara Fiji dan Tonga ini. Ceritanya di negara kepulauan ini ada 6 anak remaja. Dia berkata, bro kita kan anak laut. Ayo kita pergi yuk nyebrang ke pulau Fiji. Negara tetangga. Kita kan biasa naik kapal kan. Kita sering mancing kan di kapal. Ayo kita pergi ke sana. Kita sudah pengalaman. 800 kilo. Sepakat. Akhirnya 6 anak kumpulkan makanan, siapin kompor kecil dan semuanya. Cuman satu, enggak punya kapal. Pakai kapal siapa ya? Itu kapalnya bapak itu nganggur. Kita pinjem ya ngomongnya pinjem, tapi itu kan nyuri kan. Dipinjem, lalu dibawa pergi. Dan sudah tahu? Tiba-tiba cuaca buruk. Dan amatir ini terombang-ambing di laut yang tidak bersahabat selama 8 hari. 8 hari. Dan terakhir ombak menghantam kapal itu, terbalik dan hancur. 6 anak itu pergi dan akhirnya dapat pulau yang paling dekat namanya Pulau Ata. Dan sudah tahu, tinggal di pulau terpencil, tidak ada penduduk itu. Berapa lama? 15 bulan. Sampai ada satu kapten kapal namanya Peter Warner. Dia berlayar dari Australia mau ke Tonga untuk dagang. Dia suka keliling-keliling tempat-tempat yang baru. Dia lihat, kita lihat Kepulauan Ata ya. Lalu dia kaget. Itu pulau terpencil, tidak ada penduduk. Kenapa ada api? Dia deketin. Lalu satu anak dari Pulau Ata itu langsung terjun dan pergi ke tempat dia. 15 bulan kemudian. Dan 5-nya nyusul. Ceritanya selesai? Belum. Sebetulnya dia perjalanan pulang ke Australia, tapi dia belak. Nganterin balik lagi ke Pulau Tonga. Ceritanya selesai? Belum selesai. 6 anak ini ketika selamat setelah 15 bulan, yang punya kapal marah. Kapalnya hancur, kamu curi, saya tidak bisa kerja, tidak bisa cari duit. Anak itu dijebloskan ke penjara. Kapten kapal Peter Warner ini kasihan. Ya sudah, saya bayar kapal itu. Wow, baik sekali. Ceritanya selesai? Belum selesai. Peter Warner pulang ke Australia, dia jual harta miliknya. Dia kata, aku mau pindah ke Tonga. Ngapain? Dia dirikan usaha penangkapan ikan. Dan sudah bisa nebak, 6 anak ini yang direkrut jadi pegawai-pegawainya. 1-2 anak tidak tahan, tapi yang lain bertahan sampai berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan satu anak dia mengaku ketika diwawancarai, Peter itu seperti ayah yang membantu hidup saya dengan tepat. Ayo kita baca. Mazmur 119 ayat 132, 3. Bila orang mulai mengerti firman-Mu, hal itu membawa terang kepada hidupnya. Firman-Mu membuat orang biasa bijaksana. Saya pakai kata kasar ya. Firman-Mu membuat orang goblok jadi pintar. Yang terakhir, Beautiful Life Journey. Yang keempat baca 2, 3. Punya sasaran yang tepat. Ayat 6 dan 7 kita baca. 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala kejahatan. Poin apa yang Tuhan mau katakan kepada kita di bagian ini? Bagaimana punya perjalanan hidup yang menyenangkan, yang indah. Engkau yang keempat harus punya sasaran yang tepat. Apa itu? Diubahkan Tuhan. Ini ceritanya seperti ini ya. Di jemaat pada waktu itu, abad pertama, ada kesalahpahaman. Kalau saya jadi Kristen, berarti hidup saya akan baik-baik saja. Tapi kenyataan itu tidak. Kamu ngaku orang Kristen, kamu ngaku bersekutu dengan Tuhan, tapi kamu bersekutu, kehidupanmu gelap. Moralmu jelek, rohanimu jelek. Ini seperti sekarang ya. Koko, omongan mama itu kok. Apa oh? Sukanya dengar lagu rohani. Sukanya dengar khotbah pendeta-pendeta. Tapi kenyataannya mulutnya jahat, hatinya penuh iri, enggak taat, memberontak. Dan Yohanes bicara sama ya. Perjalanan hidupmu itu menyenangkan kalau kamu punya sasaran. Kamu diubahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ketemu orang yang pintar nasihatin. Tapi dia tidak hidup dengan nasihatnya itu. Ini hukum sebab akibat ya. Kalau kamu jalan dalam terang firman Kristus, kamu punya persekutuan. Kamu akan disucikan Tuhan. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Yesus dalam perjalanan hidup baik kita mengubahkan kehidupan kita. Saya mau tutup dengan satu kisah, tolong pemain musik siap di tempat. Ada seorang hamba Tuhan namanya Bob Benson. Dia tulis dalam See You at the House. Dia cerita tentang seorang teman yang kena serangan jantung. Jadi masuk rumah sakit, serangan jantung, dan itu menakutkan ya. Sudah hampir lewat. Dan dia harus dirawat berhari-hari, berminggu-minggu. Dan butuh waktu pemulihan berbulan-bulan. Setelah sembuh, Bob Benson ini dia tanya, bro, gimana kena serangan jantung? Enak ya? Marah dia. Gundulmu. Mungkin kalau bahasa Indonesia begitu ya. Ini buat saya, serangan jantung itu bikin saya takut setengah mati. Kalau gitu mau kena lagi. Ya kalah. Apakah kamu rekomendasikan orang kena serangan jantung? Ya enggak. Tapi coba perhatikan. Kamu menghargai hidup enggak sekarang? Iya sih. Sekarang hubunganmu suami istri. Kamu sama istrimu sekarang. Gimana? Habis serangan jantung. Wah. Dulu suka tukaran. Sekarang itu dekat. Hubunganmu sama orang lain gimana? Dulu itu cuek. Sekarang tuh lihat orang menderita itu gampang jatuh. Simpati. Karena aku pada sakit. Lalu hubunganmu sama Tuhan. Kamu tahu kan? Dulu aku bolosan gereja. Sekarang rajin ke gereja. Aku lebih setia sama Tuhan. Aku senang melayani Tuhan. Aku suka baca Alkitab sekarang. Bob lalu tutup. Ini pertanyaan terakhir. Kalau gitu, Tuhan izinkan serangan jantung itu bagus gak buat hidupmu? Kalau saudara mengalami perjuangan hidup, masa-masa sulit, masa-masa berat dalam kehidupan saudara. Hari ini firman Tuhan ngajarin kita. Bagaimana perjalanan hidup yang menyenangkan. Kita nyanyikan pujian kita. Ketika ku hadapin kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Boleh diganti. Jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari kita berdiri sama-sama katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa untuk firman Tuhan. Bapak Pendeta Hendrata, waktu dan tempat saya persilakan. Cintaku seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan masih mengingatkan tentang perjalanan kehidupan kami. Bagaimana kami harus mengisi perjalanan yang kami tempuh. Senyambang kesempatan itu masih Tuhan siapkan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk terus kami tahu tujuan perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Ingatkan terus di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, bahwa kami mempunyai kandang, kami mempunyai tempat di mana kami mengisi hari-hari kami, perjalanan kehidupan kami, untuk terus bersekutu denganmu Tuhan, untuk terus mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk terus berharap dan bersyukur kepadamu untuk setiap perjalanan yang kami lalui. Berkati hamba-Mu yang telah membentangkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Berkati kami semuanya yang telah mendengar Tuhan. Ajari kami Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak hanya sampai batas telinga pendengaran kami, tapi tercermin di dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Tuhan Yesus memberkati makin luar biasa. Kita akan berikan kesempatan untuk berikan persembahan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah pada hidup kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami, dalam pujian, dalam firman-Mu, dalam doa kami, dan dalam persembahan kami Tuhan. Kami persembahkan hidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kiranya Engkau boleh berkenan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk Ibu Gembala, untuk para majelis pelayan Tuhan, pembela sidang. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang sedang dalam sakit, kelemahan tubuh, dalam persoalan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, dan jalan keluar Tuhan. Berdoa untuk pemulihan-pemulihan ekonomi dalam kehidupan kami. Dan berdoa juga untuk kestabilan politik bangsa dan negara kami. Tahun depan kami akan mengadakan pemilu. Dan kiranya Tuhan menaruh pemimpin yang akan kami pilih Tuhan dalam hati kami. Untuk dipilih menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Supaya kami tetap bebas merdeka. Dan nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan jaga memelihara jemaat-Mu. Memberkati kesehatan kami. Mencukupi segala kebutuhan kami. Berikan kekuatan ekstra buat kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan hari ini. Kolekta kami. Persembahan khusus dan persepuluhan kami. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah membawa berkat yang melimpah rohani jasmani dan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semuanya percaya berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.